Ngomong-ngomong soal kasir ya, menurut gue ya kayak kasir tuh capek sumpah, kayak lo Kenapa? lagi bad mood tiba-tiba harus senyum ke customer, terus belum lagi customer yang komplain segala gitu kayak bisa gak sih nanti dulu gue capek gitu kadang kayak. Oke guys, kita bertemu lagi dengan saya Dimas Aditya dalam episode 3 Lemonology Podcast. Oke guys, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Pokoknya kita udah lama banget gak ketemu. Beliau ini seorang penulis skenario, terus nggak cuma itu, beliau juga seorang desainer film yang luar biasa kreatif. Langsung saja kita sambut Siti Reni Mariani. Ya, Hai. Mbak Reni, kita akan panggilnya Mbak Reni ya. Reni Kun dong. Reni Kun, Ya, oke, nggak apa-apa. Nama Nama panggung dan sekaligus nama pena ya. Iya, nama penanya Reni Kun. Nama pena Reni Kun, oke. Reni Kun, kita dengar Reni Kun juga suka membuat cerita nggak? Suka membuat buku atau novel, suka nggak sih? Dari SD kalau udah dibukuin tuh ada sekitar 10. Ada Udah 10. 10 cerita. Cuma kan emang nggak pernah nggak pernah dimasukin ke kayak penerbit gitu. Jadi ya udah nulis di buku, tapi udah banyak banget sumpah. Makanya kan waktu ketemu GPP, oh oke nih gue bisa gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya nyampe dari 2017 ya. Iya. Dari sekarang. Dan salah satu karyanya yang dipajang tuh di atas itu tuh guys tuh. Sumpah itu zaman tahun berapa anjir tuh? Iya. Itu 2018 ya. Tuh wajahnya Reni Kun terpampang jelas tuh di depan tuh di atas tuh. Monokrom, produksi tahun 2018. Itu dibuat pas waktu kita nggak punya apa-apa dulu. Iya. Benar. Itu syutingnya sumpah berapa ya? Jadinya cuma sehari memang. Enggak, maksudnya dia cuma buat berapa sih? 20 menit ya, enggak nyampe ya 20 cuma menit. 15 menit. 15 Iya. menit. Itu syuting gitu banget dari pagi. Dari pagi nyampe malam jam 10 baru beres. Itu kejar tayang banget sih. Kejar tayang karena udah mepet waktunya. Udah mepet kan? banget. Iya. Dan Terus sekarang lumayan bangga sama Green Project Production yang sekarang. Iya, terus sama cerita di atas tanah baja nggak sih guys? Itu udah jangan tuh jelek banget menurut Iya. gue ya, karena gue kan waktu itu kan beneran masih kayak bocil, jadi kayak karangannya kayak ya udah gitu loh, seadanya aja. Tapi sekarang kalau misalnya dikasih kesempatan lagi buat nulisin suatu project, ya yang penting bisa, tapi jangan buru-buru, soalnya gue kan kerja, jadi ya udah gitu. Iya, tapi kita juga sebenarnya pengen gitu, terus cuma masalah terkendala oleh waktu, itu susahnya. Pengen maju. Iya, karena udah kerja juga, kan kerjanya juga kan malam, jadi nggak ada waktu buat kumpul-kumpul. Iya. Pagi tidur. Apalagi liburnya susah. Libur jarang bareng kan. Di sini kan weekend, sedangkan gue weekend harus masuk, jadi ya udah. Betul, kayak sekarang lagi podcast ini kan posisi Reni Kun sedang kerja. Iya, lagi mau kerja. Bentar lagi, kita juga buru-buru ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Terus juga asal kalian tahu, Reni Kun juga bermain di salah satu episode dari Wizardland Edge series. Poster filmnya Dan Reni Kun tuh yang lagi megang bola orbs tuh. Bola orbs. Memerankan sebagai Remar, the Dark Witch. Tuh teman-teman gue pada nonton tau, teman-teman di kerja pada kayak nontonnya bagian gue doang asal lo tahu. Iya. Kayak ini actingnya Reni kayak begini, kenapa nggak acting di Indosiar aja sekalian? Itu tanggapannya. Disuruh jadi penyihir gue, beneran jadi penyihir deh. Film Indosiar naik naga itu, naik elang. Film azab. Tapi setidaknya kalau di film Wizardland Edge visual efeknya jauh lebih realistis sedikit. Iya. Oke. Kita dengar Reni Kun juga bekerja di Martabak ya? Sudah 5 tahun. Martabak sudah 5 tahun. Sebagai as a cashier. Pernah ikut membantu pengolahan martabak? Ya udah tahu, gue juga udah tahu kayak cara bikinnya gitu. Cuma kalau misalnya gue ada modal, mungkin gue bisa gitu kan jualan martabak. Cuma gue kayaknya sekarang ini belum berani karena jatuhnya kayak nyolong resep nggak sih? Ya kan, kayak gue nggak mau aja. Kalau mau modifikasi resep? Sempat kepikiran, cuma gue belum ada, ya nanti aja deh gitu.
masih masih PW jadi yang kayak sekarang. Tapi pernah ini jadi the best employee? Pernah dapat piala juga di rumah. Luar biasa. Berarti memang kerjanya bagus ya. Ngomong-ngomong soal kasir ya, menurut gue ya kayak kasir tuh capek sumpah, kayak lo lagi bad mood tiba-tiba harus senyum ke customer, terus belum lagi customer yang komplain segala gitu, kayak bisa gak sih nanti dulu gue capek gitu. Dan kayak gue ya serba salah ya kan, gue ke dapur juga, kasir juga gitu kan, kayak nge-handle sono sini, lagi bad mood, lagi apa gitu, nggak bisa bad mood sumpah kalau lagi kasir. Kayak gue kayak diem gini ya, kayak nanti ada laporan kayak kasirnya nggak senyum, nggak ini nggak itu, bosnya juga manusia, ntar dulu gitu, nanti juga kan nggak kayak dia beli nggak mungkin kayak gue cemberutin aja, enggak gitu loh. Kayak aduh sumpah, tanya deh sama netizen yang jadi kasir, lo pasti tahu kan jadi kasir tuh susahnya nauzubillah, kayak harusnya gajinya 10 juta gak sih? Berarti apa ya istilahnya skill actingnya Reni Kun bener kepake dong. Jadi nggak cuma di film lain kan, di kasir pun kepake. Joker, gue jadi joker kalau lagi di kasir, kayak dalam hati kayak gue apa lagi gitu, padahal mah ya udah kerja buat kerja aja, buat nyari duit aja. Iya, kalau nggak bisa makan. Iya bener. Pengen mah jadi bos aja, cuma jadi bos tuh nggak semudah itu ya. Iya, justru bos lebih berat sih malah. Gue punya pengalaman juga nih kan, dengar pengalaman dari bos gue ya. Bos gue itu tadinya dari kecil-kecilan, dia dari tahun 90-an. Sekarang nama Brian, nama Hoki itu siapa yang nggak tahu Serang Cilegon gitu. Iyalah kan. Itu mau udah kenamaan banget di Cilegon. Iya udah kenamaan banget, makanya mesti cobain juga martabak yang baru itu. Martabak Brian. Iya itu harus dicoba, enak banget dong. Kan kalau misalkan kayak Hoki kan ada Hoki premium gitu. Kalau Brian ada versi premiumnya gitu nggak? Nggak ada. Belum ada. Brian aja udah. Itu emang udah paling apa ya bahasnya ya, paling standar, paling bawahnya. Bawah juga tapi tetap spesial dong. Spesial ya. Nanti kalian wajib coba tuh. Macam-macam ada martabak telur. Udah pasti tahu lah orang-orang kalau ke martabak kan pasti ada yang namanya martabak telur, martabak manis. Martabak duren ada nggak? Duren nggak ada. Duren nggak ada. Terang bulan sama martabak manis apa bedanya, gue juga nggak tahu. Terang bulan. Ada kayak, itu bukan martabak manis, tuh martabak terang bulan. Ya udah, yang penting isinya aja apa gitu. Gue nggak tahu bedanya apa. Yang penting isinya aja apa gitu. Martabak terang manis, martabak terang bulan. Ada yang ngomong kayak kadang ibu-ibu, ini terang bulan bukan, ini martabak gitu, kayak ini terang bulan maunya. Ya apa bedanya gitu kan? Menurut kalian apa bedanya terang bulan sama manis itu? Bingung gue, 5 tahun kerja gue nggak tahu bedanya. Apa itu? Apa setengah coklat setengah keju itu topping. Oh itu topping ya. Terang bulan tuh katanya martabak manis tapi dipanggilnya terang bulan. Terus kalau misalnya bulannya nggak ada, apa namanya? Matahari dong. Iya, terang matahari. Terang matahari. Gerhana, martabak gerhana. Karena di CCM kalau mau ke matahari atau di City Mall. Udah tutup. Sudah mau tutup. Tapi lagi penghabisan nggak sih sekarang? Baik, Reni Kun. Oke, tadi terkait soal martabak. Mungkin boleh diceritakan suka-sukanya dulu deh. Selama bekerja di situ yang bikin happy apa, yang bikin nggak mau resign, mau di situ aja. Yang pasti bosnya. Bosnya baik. Bosnya itu. Makanya gue tuh kadang kalau misalnya kepikiran, seandainya gue punya duit, gue punya modal, gue bakal bangun usaha dan gue bakal bakal bersikap bijaknya tuh kayak bos gue. Bener-bener yang kayak ngangkat derajat karyawan, maksudnya kayak ngutamain karyawan, maksudnya kayak kalau lo kerja bener, gue bakal menspesialkan lo gitu. Lo kalau bos gue kayak gitu, makanya gue betah banget, kayak ada tawaran kayak, Reni lo tuh komunikasinya bagus, mending kerja kayak gini-gini. Gue belum mau tuh karena gue masih mikirin bos gue. Belum lagi kalau gue kesusahan, bos gue tuh beneran nolong, kayak beneran dia yang turun tangan nolong kalau bos gue. Makanya gue mikir kapan lagi gue dapet rezeki bos kayak gini gitu. Hai bos, jangan lupa naik gaji. Iya. Bosnya Reni, mantap. Ya. Terus kalau dukanya pasti ada lah dukanya. Yang gue bilang tadi, kalau misalnya jadi kasir itu emang serba salahnya kalau lagi, namanya cewek kan kadang kalau lagi datang bulan, apa kan hormonnya suka naik turun gitu. Tuh nggak bisa banyak tahu anjir meme-nya itu kayak
ih kalau jadi kasir begini katanya, kayak lo lagi galau, lagi apa harus kayak senyum joker gitu. Iya, pesen apa gitu. Dalam hati Jadi seperti itu ya berarti. Itu kan berarti yang seperti saya bilang tadi ya guys ya, bahwa bakat aktingnya kepake. Iya, Nggak cuma di joker. film. Joker. Tapi mungkin kalau misalkan kita buat film lagi bareng Reni Kun pasti wah. Boleh film hantu. Film hantu iya. Nanti gue nulis sendiri boleh gak? Boleh. Mau Nah, nulis. apa ya? Soalnya nanti kan sudut pandangnya orang pertama. Jadi kalau bisa naskahnya disesuaikan ke sudut pandang orang pertama. Gue lagi nonton yang ini di jurnal itu, baru nonton yang pertama kan, lagi nonton itu. Baru nonton yang pertama, yang lo itu yang montir. Nanti gue mau nonton yang lain dulu, makanya sambil nyari ide juga. Iya. Boleh tuh film setan. Nanti next Reni Kun akan berperan sebagai protagonisnya langsung, tapi di salah satu episode Jurnal Horror Series. Gitu. Karena di Jurnal Horror Series kita utamakan untuk tim inti kita dulu. Ntar mungkin ada season 2-nya, lihat aja nanti. Ya enggak ya, yang bagian belakang layar bagaimana suaranya? Bagus, ya laksanakan. Melaksanakan ya di belakang, itu kata orang di belakang layar. Udah berapa menit Bang Randi? Sudah berapa menit? 11 menit. Sudah 11 menit. Ya. Bolehlah kira-kira 2 menit lagi kita ngobrol ya guys bareng dengan Reni Kun karena kita udah lama banget gak ketemu. Oke, Reni Kun. Kenapa namanya Reni Kun gitu? Reni Kun. Iya, Iya. pasti banyak nanya. Oh iya. Kayak nama IG-nya apa Reni Kun? Kok Reni Kun? Kayak nama Mobile Legends-nya apa Reni Kun gitu? Ke Jepang mungkin. Iya, gue dulu dibilangnya wibu gara-gara nonton anime. Kira Reni Kunyuk. Enggak, anjir bukan. Reni Kun. Makanya kan teman-teman gue manggil gue wibu kan gara-gara gue nonton anime mulu. Terus karena gue juga waktu itu kan Anime apa? One Piece. bukan, banyak gue waktu itu lupa apa namanya. Lupa banyak aja waktu zaman SMA itu kan. Nah, karena gue juga waktu itu kan agak tomboy, jadi nggak mau dipanggil Reni-chan. Reni-chan. Iya nggak cocok kan, Reni-chan tuh kayak, apa sih alay gitu kan. Ya udah deh Reni Kun gitu. Kun itu kan harusnya buat cowok, ya kan. Karena gue tomboy, akhirnya gue udah Reni Kun aja. Jadi sekarang tomboynya hilang ya? Udah hilang sih, tapi ya masih bagus ya Reni Kun juga ya, lucu Reni ya. Kun. Iya kan masih kayak memorable gitu loh, lucu. Reni Kun gitu kan. Berarti kita harusnya manggilnya Reni Kun ya guys? Ya nggak sih? Enggak sih, Reni aja. Itu buat nama panggung aja. Udah. Nama panggung. Reni aja. Berarti nanti kalau aja. Jadi kalau membuat buku, ntar tulisannya by Reni Kun dong. Iya, kalau buat panggung mah Reni Kun. Bukan Siti Reni Mariani, bukan di Enggak. bukunya. Ya gue dari dulu mikir kalau gue tiba-tiba jadi artis sama gue apa ya? Ya udah Reni Kun aja. Nama panggung berarti ya. Harapan bukan sekadar imajinasi, tapi bekal untuk bertahan hidup. Nah, itu yang menjadi motonya Reni Kun. Mengapa beliau bisa membuat begitu banyak sekali cerita. Itu dia. Harapan bukan sekadar imajinasi, tapi bekal untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dalam arti, Reni Kun membuat sebuah karya tulis, nah itu diuangkan. Harusnya begitu. Iya, harapan namanya harapan. Siapa tahu GPP jadi rumah produksi yang besar gitu. Iyalah, kan. amin loh ya. Amin, Harus ya. ya Allah amin kayak. Iya. Jadi rumah produksi yang besar, nanti kita kan bisa ngartisin Prilly gitu kan. Siapa Prilly, tahu iya dong, suatu pakai hari Prilly. nanti kan kita kan harus Iya. berharap. Prilly Aliando, Prilly. siapa lagi yang mau dipakai? Dikta itu kan. Dikta itu favorit banget sih. Dikta Iya. boleh banget kan itu. Makanya Deddy Kobuser. Deddy Kobuzer nanti diundang ke podcast Deddy Kobuzer siapa tahu. Syifa Hadju. Syifa Hadju boleh. Makanya kan kita terus berharap kan, jangan berhenti itunya produksinya, Iya, produksi makanya. filmnya. Kita Terus kalau kita kan juga udah mulai banyak dapat haters gitu kan, masukan-masukan juga. Ada. Berarti kan kita udah berkembang gitu Sudah kan. berkembang. Udah ada haters berarti udah ada perkembangan. Ada haters bener. Iya, makanya itu. Nah, Berarti makanya. kita udah ada perkembangan kan. Dulu mah kayak nggak ada yang komen, nggak ada yang apa. Sekarang udah ada haters loh kita. Iya, Bangga loh, berarti kan dilihat gitu loh itunya. Iya dong, iya. Pokoknya sambil di sela obrolan ini kalian wajib coba empek-empek Bu Destri yang terletak di Kenanga, Kota Cilegon di belakang apa sebelah Alfamart Mbak Tessa?
Di belakang Alfamart ya. Di sini menunya ada empek-empek, kemudian ada lagi tekwan. Harganya hanya 10.000 saja guys. Buruan diborong sebelum kehabisan. Oke guys, karena podcast ini terbatas waktunya, mari kita sudahi dulu untuk episode 3 ya, bersama dengan saya Dimas dan juga Reni Kun. Oke, Reni Kun, terima kasih waktunya sudah mampir ke Lemonology Podcast ya. Nanti kita akan undang lagi karena kameranya nggak bisa lama-lama, Reni Kun. Karena kita masih kameranya ya masih jelek. Nanti juga kameranya Nanti bagus. nanti juga Iya. bagus sendiri. Rumah produksi gede nanti Iya, kan. ntar beli yang gede no, yang 4K sekalian. Iyalah. Ini mah masih pakai no. Sama satunya pakai ini. Oh ini pakainya HP sendiri. Aduh, jedor ini. Jedor mic. Ya, ntar merek Canon. Canon, Ya. Iya. Oke guys, kalau gitu terima kasih, kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya dari Lemonology Podcast. Dadah. Bye.